di sebuah desa kecil yang terletak di tepi sungai yang jernih. Hiduplah seorang nenek tua yang dikenal dengan sebutan Nenek Lestari. Ia adalah sosok yang sederhana, baik hati, dan selalu membantu siapapun yang membutuhkan. Rumahnya kecil, berdinding bambu, dan beratapkan daun rumbia. Di halaman rumahnya tumbuh beberapa tanaman sayur yang ia rawat dengan penuh kasih. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mengambil air dari sungai, lalu memasak seadanya untuk mengisi hari. Namun, seperti angin yang berhembus tanpa suara, kesepian selalu menyelimutinya. Ia hidup seorang diri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Hanya suara alam yang menemaninya, gemericik air sungai, nyanyian burung, dan desiran angin di pepohonan. Meski begitu, Nenek Lestari tidak pernah mengeluh. Ia tetap tersenyum, meski hatinya sering merasa kosong. Suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Nenek Lestari berjalan menuju sungai untuk mengambil air. Namun hari itu terasa berbeda. Air sungai tampak berkilau, lebih terang dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang istimewa. Saat ia menunduk untuk mengisi embernya, matanya tertuju pada sesuatu yang aneh di antara batu-batu sungai, sebuah keong. Namun bukan keong biasa. Cangkangnya berwarna emas, berkilau, terkena sinar matahari. Nenek Lestari terkejut. Indah sekali, bisiknya pelan. Ia mengangkat keong itu dengan hati-hati. Keong itu terasa hangat di tangannya, seolah hidup dengan cara yang berbeda. Tanpa berpikir panjang, ia membawanya pulang. Sejak saat itu, keong emas itu ia simpan di dalam tempayan berisi air bersih di dapurnya. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Suatu siang, setelah kembali dari kebun, Nenek Lestari terkejut. Makanan sudah tersaji di atas meja. Nasi hangat, sayur, bahkan lauk sederhana semuanya tertata rapi. Padahal ia belum memasak, Nak. Siapa yang melakukan ini? Gumamnya bingung. Ia memeriksa seluruh rumah. Tidak ada siapa-siapa. Hari berikutnya, hal yang sama terjadi lagi dan lagi. Setiap kali ia pergi, rumahnya tiba-tiba menjadi rapi. Makanan tersedia, bahkan air sudah diambilkan. Nenek Lestari mulai merasa heran, sekaligus penasaran. Apakah ada yang tinggal di rumahku? Pikirnya. Akhirnya, suatu hari ia memutuskan untuk mencari tahu. Pagi itu, ia berpura-pura pergi ke kebun seperti biasa. Namun dayam-dayam ia bersembunyi di balik dinding dapur. Ia menahan napas, menunggu. Beberapa saat kemudian, air di dalam tempayan bergerak pelan. Keong emas itu mulai bercahaya dan perlahan dari dalamnya keluar seorang gadis cantik. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, dan auranya begitu tenang. Gadis itu berjalan ke dapur, lalu mulai memasak dengan cekatan. Nenek Lestari terkejut, matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini, bisiknya, tak kuasa menahan diri. Nenek Lestari keluar dari persembunyiannya. "Siapa kamu, Nak?" tanyanya lembut. Gadis itu terkejut. Ia menoleh. Wajahnya pucat. Namun saat melihat Nenek Lestari, ia tidak merasa takut. Ia justru menunduk dengan sopan.
"Ampun, Nek, maafkan saya," katanya pelan. "Namaku sebenarnya bukan Keong," lanjut gadis itu. "Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi keong emas, Nenek Ki Lestari Tekjia." "Siapa yang melakukan ini padamu?" tanyanya. Gadis itu menatap lantai, seorang penyihir jahat karena iri hati. Air mata mulai jatuh dari mata Nenek Lestari. Ia mendekat lalu memeluk gadis itu dengan penuh kasih. "Mulai sekarang kamu tinggal bersamaku saja," katanya lembut. "Aku akan menjagamu." Gadis itu terkejut lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Sejak hari itu, Nenek Lestari tidak lagi merasa kesepian. Rumah kecil itu kini dipenuhi kehangatan, tawa, kebersamaan, dan harapan baru. Namun, jauh di luar sana, seseorang sedang mencari seseorang yang tidak akan berhenti hingga menemukan sang putri. Sejak hari itu, kehidupan Nenek Lestari berubah. Rumah kecil yang dulu sunyi, kini terasa hangat. Setiap pagi, aroma masakan memenuhi udara. Tawa ringan terdengar di antara dinding bambu yang sederhana. Gadis dari keong emas itu kini tinggal bersama Nenek Lestari. Ia membantu memasak, membersihkan rumah, dan merawat kebun. Gerakannya lembut, tutur katanya sopan, dan hatinya penuh kebaikan. "Terima kasih, Nek, sudah menerimaku," katanya suatu pagi. Nenek Lestari tersenyum. "Kamu tidak sendiri lagi sekarang," jawabnya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, mereka duduk di depan rumah. Angin malam berhembus lembut. "Nak, siapa sebenarnya kamu?" tanya Nenek Lestari pelan. Gadis itu terdiam sejenak. Lalu ia menarik napas panjang. "Namaku Putri Chandra Kirana," katanya akhirnya. Nenek Lestari terkejut. "Putri?" bisiknya. Putri itu mengangguk. "Aku berasal dari kerajaan besar, tetapi aku dikutuk oleh seorang penyihir jahat." "Kenapa?" tanya Nenek Lestari. "Karena iri hati," jawabnya pelan. Putri Chandra Kirana kemudian menceritakan semuanya tentang kehidupannya di istana, tentang kebahagiaannya, dan tentang seseorang yang tidak menyukainya, seorang wanita licik yang ingin merebut segalanya. Dengan bantuan ilmu hitam, ia mengubah sang putri menjadi seekor keong emas dan membuangnya ke sungai. Air mata Nenek Lestari jatuh. "Kasihan sekali kamu, Nak," putri itu tersenyum tipis. "Aku sudah pasrah, Nek, sampai akhirnya aku bertemu denganmu." Nenek Lestari menggenggam tangannya erat. "Kita akan cari cara untuk mematahkan kutukan itu," katanya tegas. Untuk pertama kalinya ada harapan di mata sang putri. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di tempat yang jauh dari desa kecil itu, seorang pangeran sedang gelisah. Namanya Pangeran Raden Inu Kertapati. Ia adalah tunangan Putri Chandra Kirana. Sejak sang putri menghilang, ia tidak pernah berhenti mencarinya. "Aku tahu kamu masih hidup," katanya sambil menatap langit.
Aku akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Hari demi hari, ia menyusuri desa demi desa, hutan demi hutan, sungai demi sungai. Hingga suatu hari, ia tiba di desa kecil tempat Nenek Lestari tinggal. Sementara itu, di rumah kecil itu, Putri mulai merasa gelisah. "Aku merasakan sesuatu," katanya pelan. "Ada yang mencariku." Nenek Lestari menatapnya. "Apakah itu hal yang baik atau buruk?" tanyanya. Putri itu terdiam. "Aku tidak tahu." Namun bukan hanya sang pangeran yang mencari. Di balik bayang-bayang, penyihir jahat itu juga merasakan sesuatu. Ia membuka matanya perlahan, aura gelap menyelimuti sekelilingnya. "Jadi, kamu masih hidup?" bisiknya dingin. Senyumnya perlahan muncul. "Aku tidak akan membiarkanmu kembali." Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit mendung, dan untuk pertama kalinya, ketenangan rumah kecil itu terasa terganggu. Nenek Lestari menatap ke arah hutan. Hatinya tidak tenang. "Ada sesuatu yang akan terjadi," gumamnya. Putri Candrakirana menggenggam tangannya. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi lagi, Nek. Namun takdir telah bergerak dan perjalanan mereka belum selesai." Pagi itu terasa berbeda. Udara lebih sejuk dan sinar matahari menyelinap lembut di antara dedaunan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Putri Candrakirana berdiri di depan rumah bersama Nenek Lestari. Hatinya berdebar. "Aku merasa hari ini akan terjadi sesuatu," katanya pelan. Nenek Lestari menatapnya dengan lembut. "Apapun itu, kita hadapi bersama," jawabnya. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara langkah kuda. Seorang pria muncul di jalan setapak desa. Ia mengenakan pakaian bangsawan. Wajahnya tegas namun penuh harapan. Itu adalah Pangeran Raden Inu Kertapati. Saat matanya bertemu dengan Putri Candrakirana, waktu seolah berhenti. "Candrakirana," bisiknya tidak percaya. Putri itu terdiam. Air matanya mulai jatuh. "Pangeran," suaranya bergetar. Tanpa ragu, pangeran turun dari kudanya dan mendekat. "Aku mencarimu kemana-mana," katanya. "Aku tidak pernah berhenti." Putri itu tersenyum sambil menangis. "Hampir kehilangan diriku selamanya." Nenek Lestari berdiri di samping mereka. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu inilah saatnya. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa ujian. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Langit berubah gelap. Suara tawa dingin terdengar dari udara. "Haha, akhirnya aku menemukanmu." Sosok penyihir jahat muncul di tengah pusaran angin. Matanya tajam, auranya gelap. "Tidak akan kubiarkan kau kembali ke istana," teriaknya. Putri Candrakirana mundur ketakutan. Pangeran berdiri di depannya, melindungi. "Pergilah dari sini," katanya tegas. Namun penyihir itu tertawa. Kutukan itu belum berakhir. Ia mengangkat tangannya.
Cahaya gelap menyelimuti Putri Candrakirana. Tubuhnya mulai bersinar, berubah kembali menjadi keong emas, teriak pangeran. Nenek Lestari terkejut, namun ia tidak menyerah. Ia maju perlahan, mendekati keong emas itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Anakku," bisiknya penuh kasih. Air matanya jatuh ke cangkang emas itu. Tiba-tiba, cahaya hangat muncul dari dalam keong. Berbeda dengan sihir gelap sebelumnya, cahaya ini lembut penuh kasih. Penyihir itu terkejut. "Apa ini?" teriaknya. Suara lembut terdengar, kasih sayang lebih kuat dari sihir gelap. Cahaya itu semakin terang. Perlahan, keong emas itu berubah kembali menjadi Putri Candrakirana, lebih bersinar dari sebelumnya. Kutukan itu hancur, penyihir itu mundur. "Tidak, ini tidak mungkin," katanya panik. Namun cahaya itu terus meluas, hingga akhirnya penyihir itu menghilang dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Semua kembali sunyi, angin berhenti, langit kembali cerah. Putri Candrakirana berdiri, bebas. Ia memandang Nenek Lestari dengan mata penuh cinta. "Nek, terima kasih," katanya pelan. Nenek Lestari tersenyum sambil menangis. "Kamu sudah seperti anakku sendiri." Pangeran mendekat. "Ayo pulang," katanya lembut. Putri itu terdiam sejenak. Ia menoleh ke arah rumah kecil itu, tempat ia menemukan kehangatan dan kasih sayang. "Aku akan kembali," katanya pada Nenek Lestari. Nenek itu mengangguk. "Pergilah, raih kebahagiaanmu." Beberapa hari kemudian, di kerajaan diadakan perayaan besar. Putri Candrakirana telah kembali, dan ia akhirnya bersatu dengan sang pangeran. Namun di sebuah desa kecil, Nenek Lestari tersenyum melihat langit senja. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena di hatinya ia tahu ia pernah menjadi bagian dari keajaiban.